Yo yo yo, what's up gengs? Balik lagi sama aku Ray, di channel kesayangan kalian. Hari ini siap-siap ya, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang beda banget. Sesuatu yang mungkin bikin bulu kuduk kalian berdiri, tapi sekaligus bikin penasaran setengah mati. Kita semua suka kan ya sama taman bermain? Tempat penuh tawa, teriakan seru, dan kenangan manis masa kecil. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, apa jadinya kalau taman bermain itu udah nggak kepake lagi? Ditinggalin gitu aja, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Wah, udah pasti auranya beda banget, gengs. Bayangin aja, roller coaster yang dulu gagah perkasa, sekarang karatan dimakan waktu. Komedi putar yang dulu muter lagu ceria, sekarang bisu seribu bahasa. Mungkin malah ada suara-suara aneh kalau kita deketin. Dari yang tadinya tempat paling happy, jadi tempat yang paling creepy. Ini bukan cuma soal bangunan kosong, gengs, tapi soal energi yang tertinggal. Cerita-cerita yang belum selesai. Dan mungkin, ya kalian tahulah, penghuni tak kasat mata yang masih setia jagain tempat itu. Aku sendiri udah gak sabar banget pengen ngajak kalian semua buat ngintip tempat-tempat ini. Nah, di episode kali ini, aku udah ngerangkum 10 wahana permainan paling ikonik di dunia yang sekarang udah jadi kota mati, terlupakan, dan pastinya penuh misteri. Kita bakal keliling dunia, dari Amerika, Jepang, Eropa, sampai balik lagi ke Asia. Siapin mental kalian, siapin cemilan, karena perjalanan kita kali ini bakal seru, menegangkan, dan pastinya bikin kalian mikir 2 kali sebelum masuk ke wahana lama sendirian di malam hari. Jangan kemana-mana gengs, karena ini dia, petualangan kita dimulai sekarang. Oke gengs, yang pertama ini lokasinya ada di Amerika Serikat, tepatnya di New Orleans. Siapa sih yang gak kenal Six Flags? Salah satu brand taman bermain paling gede di dunia kan? Nah, Six Flags New Orleans ini dulunya rame banget, gengs. Penuh sama teriakan orang naik roller coaster, anak-anak lari-larian bawa balon, pokoknya vibe-nya tuh happy banget. Tapi semua itu berubah drastis, gengs, dalam sekejap mata. Tahun 2005, badai Katrina datang ngehantam New Orleans, dan taman ini jadi salah satu korbannya. Setelah badai itu lewat, Six Flags New Orleans nggak pernah dibuka lagi, gengs. Ditinggalin gitu aja, terlantar. Sekarang, kalau kalian lihat fotonya atau video Urban Explorer yang nekat masuk, kondisinya udah parah banget. Lanjut gengs, kita terbang ke Jepang. Di sini ada Nara Dreamland, sebuah taman bermain yang punya cerita unik sekaligus sedih. Dibuka tahun 1961, Nara Dreamland ini niatnya mau jadi Disneyland-nya Jepang, gengs. Jadi, desainnya tuh mirip-mirip banget sama Disneyland di Amerika. Ada kastil ala Sleeping Beauty, ada Main Street-nya, pokoknya vibe-nya Disney abis. Awalnya sih rame, gengs, jadi destinasi favorit keluarga di Jepang. Tapi, gengs, kebahagiaan itu gak bertahan lama. Masalah mulai muncul pas Disneyland yang asli akhirnya buka di Tokyo. Pengunjung Nara Dreamland mulai sepi, makin lama makin sepi, sampai akhirnya di tahun 2006, Taman Impian ini resmi ditutup buat selamanya. Oke gengs, dari Jepang kita nyebrang ke Tiongkok. Di sini ada cerita yang gak kalah mirisnya, yaitu Wonderland Amusement Park di Beijing. Taman ini digadang-gadang bakal jadi Disneyland-nya Tiongkok, gengs. Bayangin, proyeknya ambisius banget, mau jadi yang terbesar di Asia. Udah kebayangkan gimana megahnya nanti? Ada kastil-kastil ala negeri dongeng, wahana-wahana super canggih, pokoknya semua yang terbaik deh. Tapi gengs, impian itu harus kandas di tengah jalan. Proyek Wonderland ini tiba-tiba berhenti total. Usut punya usut, ternyata ada konflik antara pihak pengembang sama petani lokal soal lahan. Gak ada titik temu, akhirnya proyek ini mangkrak gitu aja. Sekarang kita ke Korea Selatan, gengs. Di sini ada Okpoland, sebuah taman bermain yang punya sejarah kelam banget. Dulu, Okpoland ini ramai dikunjungi, terutama sama keluarga dan anak-anak. Salah satu wahana andalannya itu kereta luncur berbentuk bebek, gengs. Kelihatannya sih lucu dan aman ya. Tapi siapa sangka wahana yang harusnya bawa keceriaan ini malah jadi sumber malapetaka. Terjadi sebuah kecelakaan tragis di wahana itu, gengs, yang menyebabkan seorang anak perempuan meninggal dunia. Setelah tragedi itu, gengs, kabar buruk langsung nyebar kemana-mana. Orang-orang jadi takut buat datang ke Okpoland. Balik lagi ke Jepang, gengs. Kali ini kita mampir ke Gulliver's Kingdom. Namanya aja udah unik ya. Taman ini temannya petualangan Gulliver. Jadi ada patung Gulliver raksasa lagi tiduran, yang jadi ikon utamanya.
Lokasinya juga lumayan strategis nih, gengs, deket sama Gunung Fuji yang indah banget. Tapi juga nggak jauh dari bekas markas sekte Aum Shinrikyo yang terkenal karena serangan gas sarin di Tokyo. Nah, karena kedekatannya sama lokasi sekte sesat itu, banyak yang percaya kalau Gulliver's Kingdom ini punya energi buruk atau aura negatif yang kuat. Oke, gengs, kita terbang ke Eropa, tepatnya ke Berlin, Jerman. Di sini ada Spree Park, sebuah taman hiburan yang punya sejarah panjang dan menarik. Spree Park ini, dulunya adalah satu-satunya taman hiburan permanen di era Jerman Timur, gengs. Jadi, bisa dibayanginkan gimana ramainya dulu. Jadi tempat favorit warga Berlin Timur buat ngabisin waktu luang dan cari hiburan. Banyak wahana seru, termasuk biang lala raksasa yang jadi ikonnya. Tapi gengs, setelah reunifikasi Jerman, Spree Park mulai ngalamin kesulitan keuangan. Persaingan makin ketat, biaya operasional makin mahal. Akhirnya taman ini bangkrut dan resmi ditutup tahun 2002. Balik lagi ke Amerika Serikat, gengs. Nah, kali ini kita ke California, ke sebuah tempat yang dulunya jadi oase di tengah padang pasir Mojave yang panas banget. Namanya Lake Dolores Water Park, atau dikenal juga dengan nama Rock-a-Hula Water Park. Bayangin gengs, di tengah gurun yang gersang, tiba-tiba ada surga permainan air. Ada seluncuran-seluncuran tinggi yang berkelok-kelok, kolam ombak, lazy river, pokoknya lengkap banget buat ngademin badan. Pasti jadi destinasi favorit banget buat orang-orang yang pengen kabur dari panasnya gurun. Aku bisa bayangin serunya main air di sana. Tapi, namanya juga bisnis, ada pasang surutnya. Entah karena salah manajemen, persaingan, atau masalah lain, akhirnya Lake Dolores Water Park ini tutup permanen di awal tahun 2000-an. Oke gengs, yang satu ini ceritanya bener-bener bikin merinding dan sedih banget. Kita terbang ke Ukraina, ke kota Pripyat. Di sini ada sebuah taman bermain yang nasibnya paling tragis dari semua daftar kita. Pripyat Amusement Park ini udah siap banget buat dibuka, gengs. Semua wahananya udah terpasang, udah dicat warna-warni, pokoknya tinggal nunggu hari H aja. Rencananya, taman ini mau diresmikan tanggal 1 Mei 1986, buat perayaan May Day. Anak-anak di Pripyat pasti udah nggak sabar banget pengen nyobain biang lala, bom-bom char, dan wahana seru lainnya. Tapi gengs, takdir berkata lain. Cuma beberapa hari sebelum tanggal pembukaan, tepatnya tanggal 26 April 1986, terjadi bencana nuklir Chernobyl, yang lokasinya nggak jauh dari Pripyat. Yang ini resmi ditutup. Gimana, gengs? Merinding gak tuh ngeliat nasib 10 wahana permainan tadi? Dari yang tadinya jadi pusat tawa dan kebahagiaan, sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah yang kelam, sepi, dan kadang angker. Bener-bener gokil sih. Ngeliat gimana waktu dan keadaan bisa ngubah segalanya secepat itu. Roller coaster yang dulu bikin kita teriak kegirangan, sekarang cuma jadi besi tua yang nungguin roboh.
Kastil impian yang dulu megah, sekarang jadi rumah buat lumut dan tanaman liar. Ini semua jadi pengingat buat kita ya gengs, bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini. Tempat-tempat ini juga ngajarin kita buat ngehargain setiap momen kebahagiaan, sekecil apapun itu. Karena siapa sangka, kenangan manis masa kecil kita di taman bermain, suatu saat nanti bisa aja jadi cerita horor buat generasi selanjutnya.